Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah yang telah menetapkan keimanan kepada hati kita, yang mencondongkan pada jiwa kita ketaatan dan menjadikan ketaatan itu lesat dalam kehidupan kita. Kemudian sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dari kitab Ahaditsu Islahil Qulub, pembahasan tentang yang memperbaiki hati, yang menata hati kita, karena dia adalah fondasi dasar dalam beramal. Karena sama kita pahami, sama kita yakini, bagaimanapun besarnya amalan kita, dahsyatnya manfaatnya, ketika hati itu rusak maka rusak seluruhnya. Maka penting untuk kita ingatkan permasalahan menata hati, karena itu yang dilihat oleh Allah, itu yang menjadi tolak ukur ibadah kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dari bab yang ke-13 dan 14 bahwasanya sholahul qulub bil Quran, bahwa hati itu akan baik dengan Al-Quran, dan barometer hati seorang hamba baik ketika baik interaksinya dengan Al-Quran. Ketika bergetar hatinya mendengar Al-Quran, menunjukkan kebaikan hatinya. Dan yang ke-14-nya ta'thirul Quran 'alal qulub, dan ada dampak Al-Quran pada hati itu, yaitu dia bergemetar. Dia ketika membaca Al-Quran ada harapan, ketika membaca ayat-ayat yang mengharapkan, yang perlu diharapkan tentang surga Allah, melahirkan sifat takut ketika ayat-ayat membicarakan tentang neraka dan azab Allah. Itu pengaruh-pengaruh di dalam hati. Dan di pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang ke-15 dan 16. Kata penulis, amsalul Quran wa ta'zimul Quran. Di dalam Al-Quran ada permisalan yang Allah permisalkan. Ada Allah ajak kita untuk berpikir, untuk supaya kita lebih yakin, karena di dalam Al-Quran ada perkara yang gaib, yang tidak mampu dipandang oleh pandangan mata dari sebagian ayatnya, sehingga Allah mempermisalkan yang bisa dipandang mata supaya kita bisa meyakini apa-apa yang Allah janjikan yang tidak bisa dipandang mata. Misalnya di dalam Al-Quran diceritakan tentang azab Allah. Kita tidak ada yang pernah melihat azab Allah di neraka bagaimana. Allah dikabarkan dalam Al-Quran tentang surga Allah dan fasilitasnya, berupa istana-istana, berupa telaga dari madu, telaga ada sungai dari susu, yang seseorang akan diberikan bidadari-bidadari berada di atas dipan-dipan, di atas ranjang-ranjang tersusun. Itu semuanya kita tidak pernah melihatnya, karena memang tidak ada pernah yang melihat. Dia tidak akan dilihat oleh mata kepala. Dia tidak pernah ada yang tersentuh, bahkan dia tidak pernah terbetik oleh hati bagaimana hakikatnya. Tapi Allah Azza wa Jalla kabarkan ada sebagian di dalam Al-Quran yang bisa dilihat mata, yang bisa menjadi pelajaran dari kisah-kisah sebelumnya. Maka dari itu Allah permisalkan, misalnya di surah Ibrahim, kata Allah Azza wa Jalla, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah kalian melihat, kata Allah, Allah mempermisalkan permisalan kalimat yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah, bagaimana bagaikan pohon yang baik, yaitu pohon kurma. Kata Ibnu Mas'ud adalah pohon kurma. Coba lihat pohon kurma, mulai dari bibitnya kebaikan, menjulang tinggi batangnya kebaikan, melahirkan pohon menjadi kebaikan, melahirkan buah menjadi kebaikan. Begitulah maksud Allah. Bagaimana juga kalimat la ilaha illallah.
Ketika kalimat la ilaha illallah tertancap di dalam hati, maka dia akan melahirkan ucapan yang baik. Karena tidak mungkin seseorang mengucapkan ucapan yang kotor ketika dia paham la ilaha illallah. Tidak mungkin seseorang menyembah yang kurang bagus kalau di dalam hatinya tertancap la ilaha illallah. Tidak mungkin seorang hamba memandang yang haram, mendengar yang haram, memakan yang haram, tidak menjaga kemaluannya kalau dia yakin tentang adanya la ilaha illallah, bahwa tidak ada sembahan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa semuanya akan kembali kepada Allah, semuanya akan dibalas oleh Allah. Itulah Allah permisalkan. Jadi seperti pohon bisa kita lihat, Allah permisalkan kalimat la ilaha illallah bagaikan pohon kurma yang tidak ada datang padanya kecuali kebaikan. Begitu pula ketika kalimat la ilaha illallah, ketika kita ucapkan kebaikan, tertancap di dalam hati kita, yakini kebaikan, menjadi pola kehidupan kebaikan, menjadi prinsip hidup kebaikan. Itulah diantara manfaat kalimat la ilaha illallah. Dan di dalam Al-Quran sangat banyak yang menjelaskan tentang bagaimana permisalan-permisalan. Allah misalkan juga misalnya di dalam Al-Quran tentang lebah, bahwa kehidupan seorang mukmin itu bagaikan lebah, tidak mendatangi dia dalam keadaan merusak, tapi dia memberikan kebaikan, tidak keluar padanya kecuali kebaikan. Itulah seorang mukmin yang kehidupannya dari asalnya kebaikan, melahirkan kebaikan, padanya kebaikan, dan semakin besar kebaikannya, maka semakin besar pula ketaatannya kepada Allah. Dan kemudian di pertemuan kali ini juga saya mengingatkan tentang ta'zimul Quran. Hendaknya seorang hamba mengagungkan Al-Quran. Dari bentuk pengagungan seorang hamba terhadap Al-Quran, ketika dia mendengarkan Al-Quran, dia diam sejenak, mendengarkan dengan baik. Kemudian dia kalau ada perintahnya dia jalankan, kalau ada larangannya dia tinggalkan. Dia mencintai Al-Quran, dia tinggikan Al-Quran, dia didik dirinya dan keluarganya dengan Al-Quran, dengan membacanya, menghafalkannya, berusaha memahaminya, mengawalkannya, mendakwakannya, menolongnya ketika ada yang menzalimi Al-Quran atau menghinakannya. Ini yang bisa kita ingatkan di pertemuan kali ini. Inti pelajaran bisa kita petik bahwasanya Allah memberikan yang dituliskan oleh penulis, bahwasanya di dalam Al-Quran ada permisalan-permisalan agar kita bisa melihat sesuatu yang nyata, supaya melahirkan keyakinan kepada kita dari sebagian ayat di dalam Al-Quran yang kita tidak lihat secara nyata. Kemudian hendaknya seorang mukmin jikalau ingin menata hatinya, melihat permisalan-permisalan dalam Al-Quran. Kemudian di antara yang bisa menata hati adalah seseorang mengagungkan Al-Quran. Dengan pengagungan di dalam hatinya terhadap Al-Quran, maka akan memberikan dampak pada hatinya dari Al-Quran. Bisa menjadi obat bagi hatinya, bisa menjadi hidayah, menjadi petunjuk, menjadi kecintaan, dan seterusnya dari banyak sekali kebaikan-kebaikan. Akan tetapi waktu yang membatasi kita, semoga dari kesempatan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita seluruhnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.